Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kita akan membahas tentang hermeneutika filosofis dari Hans Gadamer, yang dimana dia sangat terpengaruh oleh Heidegger, ya, konsepnya Heidegger tentang proyeksi, dasein, dan seseorang yang terlempar ke dunia kayak gitulah. Soalnya ya emang Heidegger itu gurunya dari Gadamer, jadi ya pemikiran Gadamer itu sangat dipengaruhi oleh Heidegger. Tapi di sini kita bukan ngomongnya kayak gitu, tapi kita fokus ke hermeneutika filosofis dari seorang Hans Gadamer tentang pra pemahaman, terus sejarah pengaruh, question of horizon, dan Bildung. Empat konsep inti pemikiran dari Hans Gadamer. Ya, kita akan mulai dari biografi Gadamer. Bagaimana tak panggil biografi Gadamer ini? Tak panggil. Ya, kita sebenarnya masuk dulu ke dalam ranah biografi terlebih dahulu, memahami bagaimana sebagai pijakan awal lah untuk memahami pemikirannya Gadamer. Tentu Gadamer itu sendiri itu lahir pada tahun 1900. Ya. Tepatnya pada 11 Februari 1900 di Marburg, di Jerman, dalam dunia pendidikannya. Oh ya, perlu diketahui ya, dia lahir dari keluarga menengah ke atas. Jadi ini dalam secara infrastruktur dia sudah terpenuhi lah. Secara infrastruktur terpenuhi. Itu. Gadamer masuk ke dunia pendidikan itu pada tahun 1918. Waktu itu dia masuk ke dalam studi kesusastraan, sejarah, seni, psikolog, dan filsafat di Universitas Breslau, dan di sana itu tempat lahirnya Schleiermacher. Seperti itulah, itu menjadi pijakan awal Gadamer itu menemukan pemikirannya terkait hermeneutik filosofis dari Gadamer. Oke. Lanjut terkait untuk memahami lebih jauh terkait pemikirannya, kita harus melewati tahapan-tahapan yang sudah ditawarkan oleh Gadamer, yakni untuk mengkonsep kembali pemikiran hermeneutik awal, atau kita sebut sebagai yang babat hermeneutik awal, yakni Schleiermacher dan Dilthey. Yang babat membuka jalan baru terkait ilmu hermeneutik, terutama terkait Schleiermacher. Schleiermacher kan mengandaikan bahwa kita dengan teks itu merasa asing dengan teks. Jadinya kita harus mengambil jarak untuk membaca teks. Nah, menurut Gadamer itu hal yang salah. Sebab apa? Kita tidak bisa berjarak dengan teks. Sebab apa? Sebab dalam bukunya Haderman ini dijelaskan bahwa teks itu tidak bisa steril dari keterlibatan penafsirnya dalam kekinian, ya. Karena pembacanya itu masing-masing dalam senantiasa bergerak dalam wilayah saling pemahaman. Jadi penulis atau penafsir itu tidak bisa dibatasi, atau dalam dalam hermeneutika Schleiermacher itu mengandalkan keterasingan atau jarak untuk memahami makna yang diolehkan penafsir. Jadi Gadamer itu menolak itu, karena kita tidak bisa, karena sebab penafsir sama penulis itu ada dialognya, saling pemahaman. Nah, nanti terkait itu ada penjelasan sendiri dalam pemikirannya. Seperti itu. Dan selanjutnya Gadamer juga mengkritik terkait tokoh hermeneutik selanjutnya, yakni Dilthey. Di dalam pemikirannya Dilthey juga Gadamer menemukan suatu kejanggalan yang tadi dalam pemikirannya Schleiermacher terkait objektivitas makna yang ada dalam penafsir. Dalam pemikirannya hermeneutik Dilthey itu juga menemukan juga kejanggalan, yang dimana kalau Schleiermacher itu hermeneutik itu dipahami sebagai seni, tapi dalam
hermeneutiknya Dilthey itu dipahami sebagai metode. Yang kali ini Dilthey memakai pendekatan sejarah yang dimana sesuai proposisi yang dibuat oleh Dilthey, yakni kita atau di sini itu, kita ditentukan oleh sejarah dan kita dapat mengetahui sejarah sebagai fakta. Tapi Dilthey itu mengandaikan suatu objektivitas yang universal. Bagaimana bisa ada objektivitas universal tapi kita itu di dalamnya, kan tidak mungkin seperti itu. Itu juga menjadi suatu kritik terhadap Gadamer. Jadi dalam bukunya Gadamer itu dikatakan bahwa hermeneutiknya Schleiermacher maupun Gadamer itu sebagai mata burung yang ada di atas. Jadinya itu ada jarak antara penafsir dan penulis. Nah, ini yang dikritik oleh Gadamer, dan ini menjadi tonggak awal yang menjadi pemikiran yang selanjutnya, atau hermeneutik filosofis. Entah nanti bisa disebut horizon yang lain, khususnya dan lain-lain, itu menjadi fondasi awal. Sebab hermeneutik awal ini banyak problem. Dia mengandalkan objektivitas, tapi dalam prakteknya dia itu banyak kecacatannya, seperti itu. Tentunya terkait prapemahaman atau prastruktur. Prastruktur ini sudah dibahas oleh gurunya, ini Heidegger, yakni terkait proyeksi, yang pada nantinya dalam hermeneutiknya Gadamer itu dirubah diksinya menjadi prasangka. Sebelum masuk ke prasangka, kita masuk ke proyeksinya yang ditawarkan oleh Heidegger. Dalam proyeksinya Heidegger itu dikatakan bahwa proyeksi itu sudah selalu membersamai penafsir itu sendiri. Jadi kita membaca suatu teks itu tidak lepas dari proyeksi kita, atau dalam hal ini tuh kayak katakanlah ideologi kita, tradisi yang kita anut, agama kita, budaya yang kita lakukan sehari-hari, itu tidak bisa lepas dari kerja-kerja interpretasi kita untuk melihat suatu makna, seperti itu. Nah, dalam hermeneutiknya Gadamer itu dirubah menjadi prasangka, atau katakanlah tadi kayak bisa budaya, sejarah, dan lain-lain lah. Jadinya prasangka ini menjadi satu atau dua tonggak juga untuk memahami bagaimana Gadamer itu membuat hermeneutik filosofisnya, seperti itu. Mas. Oke, siap. Keren Gadamer keren. Ya ini tak kedua ya, Tom. Kita lanjut ke konsepnya Gadamer tentang sejarah pengaruh. Maksudnya sejarah pengaruh itu gini, seseorang itu pasti terlibat dalam sejarah. Dia pasti menjadi pelaku sejarah lah, kayak gitulah. Dan sejarah itu yang membawa manusia dalam menafsirkan sebuah teks, di mana manusia itu dibawa oleh pengaruh budaya, agama, pendidikan, bahasa dari tempat ia dilempar kata Heidegger, kayak gitu. Dan akhirnya hal itu akan dibawa terus sampai mereka dipertemukan dengan beberapa orang-orang yang lain, yang dimana orang-orang lain itu juga membawa sejarah budaya mereka, sejarah pengaruh mereka. Nah, kayak gitu. Kita ambil contoh di sini, ada seorang mahasiswa filsafat dan mahasiswa ilmu manfaat tafsir. Ketika mereka mengikuti tentang seminar negara lah, apa ya, kayak gitu, gitu. Mahasiswa filsafat akan ngomong tentang relasi kuasa dari Michel Foucault ataupun
oh hegemoni Gramsci. hegemoni Gramsci, terus tentang bagaimana negara itu mengatur suatu penduduknya gitu. Tetapi dari ilmu tafsir itu ngomong bahwa negara yang paling bagus itu adalah negara Madinah Al-Fadilah. Kalau kata Farabi kayak gitu. Mereka pasti membawa sejarah pengaruh yang membentuk mereka hingga mereka dewasa gitu. Kayak gitulah. Maksud dari sejarah pengaruh itu manusia pasti membawa pengalaman mereka dalam menafsirkan sebuah teks, dalam melakukan sebuah fenomena dan sebagainya, kayak gitu. Mereka adalah pelaku sejarah. Nah dari sini Gadamer mengembangkan pemikiran ini menjadi pemikiran yang lebih matang, yaitu fusion of horizon. Bagaimana penggabungan antara horizon yang ada, kayak gitu ya. Enggak sih? Betul. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ya, maksudnya gini. Horizon dari seseorang itu bukan berarti di mana mereka tinggal atau sebagainya, tapi bagaimana mereka memahami sebuah teks, kayak gitu. Lah, horizon yang dibawa oleh seseorang dari masalah filsafat dan horizon dibawa oleh mahasiswa ilmu tafsir itu pasti berbeda. Contoh dalam menafsirkan sebuah Tuhan ya, sebuah Tuhan ya, kita menafsirkan Tuhan ya, mahasiswa filsafat itu pasti ngomong bahwa Tuhan telah mati, mungkin kayak gitu kalau kata Nietzsche ya, kayak gitulah. Tuhan itu banyak bentuknya, ada Tuhan ini. Nah gitu. Tapi kalau ilmu tafsir pasti menafikan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa dari kedua pandangan tentang Tuhan ini, dan ketika mereka disatukan pasti terciptalah suatu kesatuan, yaitu Tuhan itu Maha Esa. Lah, kayak gitu loh. Kayak gitu. Itu yang dimaksud sebagai fusion of horizon dari si Gadamer. Kita lanjut ke konsep terakhir yang jarang dibahas, yaitu adalah Bildung. Bildung adalah proses pembentukan diri manusia untuk manusia itu bisa lebih sadar, bisa lebih memahami suatu realitas dan suatu problem yang muncul, mungkin kayak gitulah. Nah, Bildung ini penting bagi Gadamer karena seseorang yang telah mengalami Bildung pasti akan lebih terbuka kepada segala hal, termasuk tentang memahami sebuah teks, terus memahami fenomena yang ada, terus memahami tentang sejarah maupun memahami tentang orang gila, kayak gitu ya. Tapi orang yang Bildung itu pasti menganggap bahwa itu wajar-wajar saja, soalnya dia lebih terbuka dan lebih bisa menerima lah, tidak egois kayak Stern ya gitu, tidak egois gitu. Jadi setiap orang itu harus mengalami Bildung agar mereka lebih terbuka dan lebih moderat. Nah kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Sekian, terima kasih karena ini tag kedua. Ini memorinya sudah full ya teman. Ya terima kasih.